Saya melihat pendekatan secara ilmiah atau scientific crime investigation sudah dilakukan. Baik pemeriksaan DNA, sidik jari, kemudian IT, CCTV, semua sudah dilakukan. Ya, jadi karena kasus tersebut menjadi atensi publik dan sering viral, demikian juga para awak media sering bertanya ke Kompolnas, maka kami sudah turun langsung ke Polda Jabar untuk melakukan gelar perkara dengan jajaran Dirkrim Dalam gelar perkara tersebut dihadiri oleh seluruh tim penyelidik maupun penyidik yang dalam hal ini melibatkan juga dari lapor. Dari gelar perkara tersebut yang dipaparkan oleh Wadir Krim saya melihat dari kacamata saya sebagai mantan penyidik yang juga pernah menangani kasus semacam itu, upaya yang dilakukan sudah optimal. Artinya semua aspek sudah dilakukan pendalaman. Nah, saya melihat pendekatan secara ilmiah atau scientific crime investigation sudah dilakukan. Baik pemeriksaan DNA, sidik jari, kemudian IT, CCTV, semua sudah dilakukan. Saat ini para penyidik masih melakukan pendalaman terhadap beberapa alternatif motif. Ada beberapa saksi yang sedang didalami dan ada beberapa saksi juga yang sedang dalam proses untuk dilakukan pemeriksaan. Saya yakin dan optimis ini hanya bicara waktu. Memang memerlukan waktu panjang karena apa? Seperti disampaikan tadi, ada kendala-kendala soal TKP. Karena pada dasarnya pengungkapan satu kasus itu berawal dari TKP dan diperlukan keaslian, keutuhan TKP. Ini salah satu catatan penting. Nah, oleh sebab itu kami dari Kompolnas mendukung penuh apa yang terus dilakukan dan tentunya masyarakat ingin diupdate informasinya. Meskipun hal-hal yang sifatnya rahasia tentunya tidak akan dipublikasikan. Upaya ini perlu dukungan dari masyarakat. Apabila masyarakat memiliki informasi tentang kasus ini, apakah menyangkut saksi, apakah menyangkut orang yang diduga tersangka, ataupun motif, tentunya Polri akan berterima kasih apabila informasi itu bisa disampaikan langsung kepada penyidik untuk nanti didalami dan ditindaklanjuti. Ya tadi karena TKP sudah tidak utuh lagi, kemudian yang kedua karena cuaca ya, hujan. Hujan itu akan berpengaruh ketika bekas tapak kaki atau tapak sepatu orang itu bisa kemudian berubah dan sebagainya. Kelembapan juga akan mempengaruhi bagaimana keutuhan sidik jari dan atau DNA dan sebagainya. Ya, ini satu hal yang berbeda dengan ketika zaman saya dulu aktif ya. Ketika itu medsos belum ada. Sehingga ketika kami turun ke lapangan, menggali informasi dan sebagainya, paling banter itu hanya media yang media cetak ataupun media TV yang merilis, di mana mereka merilis atau menyampaikan berita itu dari hasil investigasi mereka. Tetapi sekarang berbeda di era medsos ini. Semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa melepas informasi yang dia peroleh di media sosial. Bahkan ada orang yang memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan pribadinya. YouTuber dan sebagainya. Kalau informasi itu kemudian
ada korelasinya dengan proses penyelidikan yang berjalan, ini akan mengganggu. Artinya penyidik sudah mengarah ke salah satu target, kemudian ada yang mempublikasikan lewat medsos. Ya orang itu bisa lari, orang itu bisa menghilangkan jejaknya dan sebagainya. Inilah plus minusnya dunia medsos sekarang. Di satu sisi orang bisa mengekspresikan secara bebas, menyampaikan informasi lewat media sosial, tapi di sisi lain apabila info yang dilepas di media sosial itu ada kaitannya dengan proses yang sedang berjalan, ini akan merugikan. Tentunya himbauan saya kepada masyarakat apabila memiliki informasi yang berkaitan dengan kasus ini sebaiknya langsung sampaikan saja. Itu wujud partisipasi publik dalam pengungkapan kasus. Mudah-mudahan kita doakan teman-teman di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat akan dapat mengungkap kasus ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.